Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umur dunya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pemirsa MCT TV, pendengar radio dan para penonton dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, pendengar radio dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Malam ini sudah sampai di episode yang ke-104 dan kita malam ini kedatangan tamu. Ini beliau adalah Kiai Haji Khairul Amin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari sehat ya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, ini juga saya ditemani seperti biasa teman ngopi saya. Ini katanya sahabatnya Biorka ini. Mas Dadang. Masya Allah. Kabarnya sehat Mas Dadang? Selalu luar biasa Mas Anis. Oke, pemirsa dan para pendengar Radio Dais, malam ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik yang akhir-akhir ini juga terjadi, yaitu tentang hacker kolbu, meretas hati secara syar'i atau sesuai syar'i. Dan ini mungkin sebelum kita bahas ke tema, Mas Dadang, kira-kira apa yang Anda pikirkan melihat tema malam ini? Aku dari tadi mikirin, hati diretas sesuai syar'i itu nyambung apa enggak gitu ya Mas ya. Nanti gitu biar nyambung, mungkin nanti beliau akan menyampaikan bagaimana kita itu meretas hati seseorang. Nah itu. Karena begini, ketika sudah banyak yang viral terjadi itu kan meretas data ke orang lain, kemudian dibuka, dicolong atau dicuri kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa mencuri hati seorang atau minimal kita mengamankan hati kita sendiri agar tidak terprovokasi kepada orang lain. Betul. Monggo Ustadz bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan ya Mas Anis, ada Mas Dadang dan semua kru, semuanya calon-calon ahli surga semua. Amin ya Allah. Tapi namanya calon itu ada yang jadi, ada yang enggak. Nah, itu masalahnya. Baru calon. Harus cari caloknya berarti ini ya. Calonnya beliau. Ya, semoga ketika kita kumpul di dunia, tidak hanya di dunia saja ya, tapi nanti juga dikumpulkan oleh Allah di akhirat, di surganya. Amin. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Nah, zumaro itu berbondong-bondong gitu ya. Walaupun surganya berbeda-beda sendiri-sendiri, tapi pintu gerbangnya itu masuk dengan bersama-sama sesuai dengan yang ketika kita kumpul di dunia. Insyaallah. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar juga termasuk di relay di Radio Dais ini ya. Iya. Juga penggemar ngopi ngobrol online perkara Islam, semuanya rahimakumullah, yang sedang berjalan, yang sedang di jalan mungkin ya dengan berjibaku dengan banjirnya. Banjir, hujan. Itu semoga diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Yang sedang macet di lampu merah juga yang harus muter ke sana ke sini, tapi semoga semuanya insya Allah diberikan kelancaran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebetulnya pembahasan pada malam hari ini kita itu memang namanya juga hacker ya, atau itu istilahnya kan adalah membuka sistem ya, membongkar sistem ya. Kalau tadi di era digital ini membongkar data orang gitu ya. Tapi sebetulnya memang kita harus melihat orang itu dari segi psikologisnya ya. Jadi ketika kita mau berteman, kemudian kita mau mencari guru, kita mau mencari sahabat, itu kita juga harus pandai-pandai untuk menghacker hati orang yang akan kita ajak untuk pertemanan. Entah itu di akun kita di medsos atau
secara langsung kita berteman, setiap hari kita bisa bersua seperti ini gitu ya. Jadi kita memang harus pilih-pilih ya. Kita harus pilih-pilih siapa yang menjadi teman kita. Maka ada ilmu namanya siapa teman, siapa lawan gitu ya. Itu karena kita harus tahu betul isi hati orang secara lahiriahnya, yang kita naikkan sedikit menjadi melihat orang itu dari psikologinya gitu ya. Sehingga kita ketika mau berteman itu tidak salah orang ya, tepat orang yang kita ajak teman dan bermanfaat untuk kita. Ibaratnya kalau kita sambungkan dengan hadis Rasulullah SAW itu adalah wasodik qoblat torik ya, mencari teman sebelum kita berjalan. Jadi kalau kita mau jalan bareng, entah itu urusan kerjaan, entah itu urusan dalam non sewu mau berumah tangga, kita mencari kekasih, itu kita harus mencari celah, atau ya kita ini mau membongkar hati seseorang ya, istilah di hacker dulu ya, di hacker dulu. Mas Anies mau nembak seseorang gitu ya, si A atau si B ya, itu pasti ada gitu ya, tapi itu kita harus tahu ilmunya dulu. Nah, inilah yang disebut dengan hacker kolbu secara syar'i. Jadi tidak ada niat untuk kejahatan ya. Jadi syar'inya itu adalah tidak ada niat untuk kejahatan. Nah, kalau kita menjadi hacker hati atau hacker kolbu tapi yang non syar'i, itu artinya kita misalnya mau mencari kekasih misalnya untuk kita jadikan rumah tangga, harusnya syar'i, tapi ternyata kita buat main-mainan, kita buat mereka sakit hati, kita buat mereka itu bingung dan sebagainya. Maka ini bukan hacker yang syar'i ya. Jadi kita punya niat yang lain. Nah, maka kita harus menjadi orang yang bisa membongkar hati orang, istilahnya pinter golek atine wong gitu ya. Itu dengan syar'i, artinya dengan niat yang baik, yang tulus dan ikhlas. Nah, dan tidak hanya untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri itu juga kita harus membongkar hati kita sendiri, Mas Anies. Artinya gini, kalau kita ini melihat orang lain itu nggak punya duit kok sedih gitu ya, itu kan normalnya orang nggak punya duit sedih, sakit, sambat gitu ya. Maka kita harus menjadi seorang yang hacker, yang bisa menghacker kolbu kita dengan syar'i. Jangan seperti orang lain. Kalau orang lain nggak punya duit sedih, kita tenang saja. Misalnya seperti enjoy itu. saja. Enjoy saja. Kita harus punya solusi yang lain. Kemudian orang lain itu misalnya kok susah mendapatkan pekerjaan, dia galau, dia nggak pede, maka kita tetap pede, kita tetap semangat. Membongkar kolbu ya, kita dengan syar'i, artinya ke jalan Allah, ke jalan yang benar, bahwa semua kejadian di dunia ini tidak akan terjadi kecuali biqudrati wa iradatillah, semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairihi wasarihi minallah. Khairihi wasarihi minallah. Wah, ini luar biasa. Nah, itu untuk pembukaan mungkin itu dulu. Aku langsung terpikir metode, Mas nih. Apa? Metodenya pakai ngelihat weton. Oh. Nah, kan terus langsung bisa dilihat nih, oh ini karakternya tanggal segini, segini, segini. Kan ujungnya untuk kebaikan juga, gak apa-apa nih. Itu gimana itu? Ya, jadi memang ada di tanah Jawa ini tradisi kita ya, itu namanya juga ilmu hikmah ya. Jadi ilmu hikmah ini ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang ditunjuk oleh Allah. Ketika dia bisa ngotak-ngatik ya antara si A dengan si B ya, tapi itu tidak bisa 100% kebenaran mutlak ya. Jadi kebenaran tidak ada yang mutlak kecuali ada dasar dari Quran dan hadis. Tapi memang ada ilmu-ilmu hikmah yang diberikan kepada seseorang ketika melihat si A dan si B, kemudian dia otak-atik dengan weton itu tadi ya, itu kemudian kayaknya nggak gaduh. Nah, tapi orang tua kita itu punya solusi loh, Mas Anies Mas Dadang. Gimana jadi walaupun tidak cocok dengan wetonnya gitu ya, itu nanti punya dia juga menjadi hacker juga. Jadi ini solusi buat yang gagal gara-gara weton nih ya. Gimana ya? Gimana loh? punya Hackernya solusi, gimana ini? ya. Jadi kalau dia si A sama si B itu memang
sudah Sahabatan ya. saling suka ya, tapi diotak-atik sama mbahnya itu ternyata nggak gatok juga. Ini kalau diterus-terusin nanti akan terjadi ini dan itu. Maka biasanya nanti akan dialihkan, kamu bisa untuk melintasi daripada kendala ini dengan kita melihat tanggal pernikahan misalnya ya. Misalnya jam kabulnya harus hari ini, jam ini. Itu sebetulnya beliau-beliau ini punya ilmu hikmah ya. Atau ilmu meretas keadaan tadi ya. Betul. Jadi kita kan selama ini nggak fair sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, kemudian di zaman Nabi kan tidak ada weton, tidak ada. Iya memang, tapi kita itu harus punya keyakinan bahwa ada seseorang yang ditunjuk oleh Allah mempunyai ilmu hikmah, yang kemudian beliau juga menyampaikan, misalnya ini ya bulan Safar itu ada beliau, orang-orang yang ahli hikmah mengatakan nanti ada 120.000 bala yang Allah turunkan di bulan Safar di Rabu yang terakhir. Ya, kan Rabu itu Wekasan ya. Rabu Wekasan. Itu Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada, tapi orang ahli hikmah ya itu tahu bahwa di Rebu yang terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan bala sebanyak 120.000 yang disebar di seluruh dunia. Nah, supaya kita itu hati-hati bahwa tidak ada kejadian di dunia ini kecuali atas kehendak Allah, maka kan baik juga ketika bulan Safar di akhir Rabu yang terakhir kita kemudian berdoa, menambah baca Qur'annya, menambah zikir, menambah ingat kepada Allah. Asal itu masih syar'i itu tidak masalah. Lagi-lagi harus syar'i memang. Ya. Artinya kita harus itu masang antivirus ke dalam diri kita gitu ya. Betul. Ya. Kita harus menjaga diri, tadi menanamkan antivirus ya, supaya ketika ada orang yang menghacker kita punya antivirus. Iya. Gimana mental gitu ya. Gimana menggatukkan yang syariah, mensinkronkan antara yang syariah yang nampak gitu ya maksudnya dengan hati yang itu di dalam gitu, gimana tuh tadi? Ya, jadi yang pertama kan nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin. Jadi kita itu menghukumi yang lahiriahnya saja. Nah, kemudian selanjutnya orang itu sebetulnya semua siapapun diberikan kekuatan bisa membaca wajah seseorang atau kalimat-kalimat yang keluar dari lawan bicaranya. Itu kita bisa mengetahui, kalau dalam ilmu sosial dulu ketika kita kuliah itu lawan bicara kita ngomong 5 menit saja itu kita sudah tahu karakter yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. 5 menit atau 7 menit lah itu kita bisa sedikit walaupun tidak 100% itu orang ini sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Itu sebetulnya kita bisa membaca. Dari melihat fisik tadi ya? Iya, dari juga tidak hanya face-nya tapi apa yang disampaikan, yang diucapkan itu sebetulnya bisa kita analisa, kita nilai bahwa orang ini karakternya seperti ini. Ya dari pengalaman-pengalaman kita, mulai kita kecil ya sampai menjadi remaja sampai sekarang, kita kan banyak sekali berinteraksi dengan orang sehingga kita berpengalaman sekali. Orang yang ngomongnya seperti ini biasanya karakternya seperti ini, kalau seperti ini karakternya seperti ini, walaupun itu tidak selamanya 100% benar ya, minimal kita tahu ilmu dasarnya. Oke, menarik sekali ini kita ngomong tentang bagaimana bisa menjaga hati dan memberikan hati kepada orang lain, atau katakanlah mungkin seni menguasai hati gitu saja. Betul. Nah, ini untuk bisa, yang pertama gini dulu, untuk bisa hati kita itu tadi kebal, kan tadi harus pasang antivirus kan begitu. Lah, antivirus itu apa saja tadi? Biar nanti kita tuh tidak mudah terprovokasi dengan orang lain. Yang jelas karena syar'i ya kita iman kepada Allah. Jadi kalau iman kita kuat itu insya Allah itu sudah terpasang antivirus. Antivirusnya adalah iman dipertebal, diperkuat, keimanan kita kepada kudrah Allah ya, ketentuan Allah itu diperkuat, insya Allah itu sudah menjadi satu fondasi utama dalam kita menangkis itu namanya hacker dari orang lain ke kita yang tidak syar'i itu tadi. Jadi iman kita harus benar-benar dipertebal terus ya. Ya, yang kedua ilmu tentunya ya. Iman jadi dan ilmu itu harus dingilmuni ya. Jadi iman saja tidak cukup, harus ditambah dengan ilmu. Dengan ilmu.
karena dengan iman itu, tanpa ilmu orang itu akan bisa dikalahkan dengan mereka yang tidak punya iman tapi ilmunya tinggi, dengan strategi yang jitu bisa mengalahkan kita. Jadi Kalau dengan iman dan ilmu. ilmu ya, kalau ilmu itu gini Tat, ketika kita ngomong hati, berarti kan apa yang harus perdalam ilmu, kan ada ilmu umum, ilmu agama, Ya, itu gimana itu? dalam hal ini dua-duanya ya. Dua-duanya penting. Iya, penting karena ketika kita berhadapan dengan ilmu agama, melihat orang, ketika kita akan menjadikan dia sebagai sahabat kita, menjadi partner kerja kita, itu mereka seakidah apa tidak dengan kita. Kemudian resikonya apa? Itu diperhitungkan ya. Bagi orang yang beriman itu kita tidak diperkenankan mengagumi seorang yang bukan seakidah dengan kita, orang yang tidak seakidah dengan kita melebihi kepada orang yang seakidah dengan kita. Maka kalau di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu mengangkat pemimpin orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak seakidah dengan kamu. Itu artinya bukan menjadi ketua RT, ketua RW sebetulnya, tapi menjadi orang imam kita, menjadi panutan kita, menjadi teman dekat kita yang kita kagumi, yang kita curhati setiap hari. Tidak boleh. Karena mereka walaupun dekat dengan kita, hakikatnya walang tardo angkal yahudu walang nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, pondasinya setidaknya itu adalah akidah kita sama dengan orang yang kita akan jadikan sebagai teman. Nah, kemudian setelah itu kita ngilmuni ya sebab akibatnya, baik buruknya bagaimana itu nanti akan ketahuan setelah kita ngilmuni dari apa yang akan kita kerjakan. Ya itu pentingnya kita berilmu tadi ya kan. Kalau kita tidak berilmu kan kita bertindak itu kan nggak punya dasar. Ya. Karena nggak ada ilmu yang dipakai untuk dasar itu kan gitu. Betul. Kan ada itu ya, al-haq bila nidom yaglibuhul batil bin nidom. Sesuatu yang hak, yang tanpa dimanage dengan baik itu akan dikalahkan dengan yang batil, tapi dimanage dengan yang baik. Ini Tan, aku jadi terpikirnya gini, gimana kita caranya sadar bahwa ini tuh diilmuin atau enggak? Maksudnya ketika ibadah kasusnya, misal ibadah ini hanya menjadi rutinitas harian, pagi bangun subuh, lanjut dan semacamnya, nggak ada ilmunya. Hasilnya apalagi tadi outputnya kan untuk menjaga hati tuh, jadi antivirusnya biar nggak keretas. Agar ini kita sadar nih bahwa aku sholat itu ada ilmunya dan semacamnya. Gimana tuh? Atau sebetulnya dengan kita ibadah seperti biasa dengan sesuai dari rukun sholat awal sampai akhir pun itu sudah ada ilmunya atau gimana tuh tadi? Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kan yang pertama berdasarkan kebiasaan. Awalnya seperti itu. Kita mulai dari kecil diperintahkan orang tua kita untuk pergi ke musola. Besok undang ning musola karena sudah adzan misalnya. Itu kita ke musola itu kita kan belum ada niat. Ketika takbir saja kadang kita guyonan, senggol sana senggol sini, bahkan ada yang pokoknya ngomong waktu sholat. Kita nggak memperdulikan itu batal atau tidak, yang penting kita happy, seneng ketika kita kecil kumpul dengan teman-teman kan gitu. Nah tapi lama kelamaan latar kabun tobakon antobak gitu ya, manusia itu dari tahap satu ke tahap berikutnya, dari tangga satu ke tangga berikutnya. Kalau awalnya itu kita main-main di musola karena seneng temennya banyak, maka selanjutnya semakin bertambahnya umur kan semakin ilmu pengetahuan kita meningkat. Di sekolah kita diajarkan bagaimana cara sholat yang khusyuk, naik lagi bagaimana supaya jangan sampai batal kemudian dan sebagainya, mengganggu orang lain. Itu lama-kelamaan akan tertanam dalam jiwa kita. Jiwa keanak-anakan kita akan naik menjadi remaja menjadi dewasa, dan sampai sekarang kita akhirnya meningkat ya, bahwa sholat tidak hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan, ibadah tapi juga dilakukan dengan penuh kesadaran ya. Tapi dengan kesadaran dan penuh penghayatan. Maka sholat khusyuk itu sebetulnya yang bisa melatih diri kita sendiri. Walaupun kita dilatih ya, walaupun ada pelatihan sholat khusyuk ya? Ada dulu Ustadz Abu Sangkan namanya itu ya, sampai di hotel bayar sekian gitu. Bedai-bedai kepengen sholat khusyuk. Tapi sebetulnya kuncinya sholat khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Asal dia itu dengan Allah seakan-akan sedang berbincang, sedang sowan, sedang kita seperti kita kan konsentrasi seperti ini. Dialog ya? Iya, dialog. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim.
Jadi tidak kemana-mana. Kalau saya pikirannya kemana-mana, pasti saya akan ngomong bisa ngelantur, Iya, bisa. nggak fokus Tapi ya. tidak fokus. Jadi sholat yang khusyuk itu sebetulnya juga tidak susah-susah banget, asal dingilmuni dengan ketika kita berhadapan dengan Allah seakan-akan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dan nyatanya begitu. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi hambaku memujiku. Jadi betul-betul bercakap-cakap. Itu kalau sudah tahu kan, harus sudah punya ilmu kan begitu. Kalau misalkan nih dari kita belum punya ilmu kan, tadi kan dengan menyampaikan seakan-akan begitu. Berarti kan ada imajinasi di situ. Nah itu apakah juga berlawanan dengan kesadaran diri atau gimana? Ya, tadi di awal saya sampaikan itu kan bertahap ya. Iya, iya ada Jadi tahapan ya. lama-kelamaan Allah itu memberikan hati kita itu istilahnya itu adalah apa ya? Setelan yang otomatis ya. Orang itu karena kebiasaan kebaikan, biasa baik, lama kelamaan itu akan mewarnai tertanam dalam jiwanya bahwa oh sholat itu ternyata menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa zikir, ingat kepada Allah itu bisa menjadikan hati menjadi tenang, dan zikir itu adalah sholat. Maka ketika dia sholat pun dia akan menjadi tenang, dan ketika dia merasakan ketenangan setelah dia sholat, maka dia sebetulnya sudah menemukan hakikat yang dinamakan dengan hakikatnya sholat. Seperti itu. Itu Mas Dadang. Jadi selain tadi ada tahapan, berarti Mas Dadang tahapannya baru berapa ini? Aku tahapannya kalau sholat itu kepalanya mikirin yang aneh-aneh Mas Anis. Melayang kemana gitu ya? Tadi di jalan ngelihat yang cantik, astagfirullahaladzim gitu loh. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi itu kan proses, semua Proses, itu ya, proses. Jadi Nabi sendiri ketika sholat itu ya, itu di belakang ada anak kecil nangis saja beliau dengar. Jadi yang namanya sholat khusyuk bukan berarti yang tidak dengar apa-apa. Kalau nggak dengar apa-apa, Nggak sadar. malah gitu ya, malah nggak sadar. Artinya proses menuju ke bagaimana kita bisa benar-benar sadar bahwa kita sedang menghadap Tuhan gitu ya? Ya, itu proses ya dari. Maka kebiasaan baik itu jangan ditinggalkan. Ya. Kalau kebiasaan baik itu akan berlanjut, maka nanti akan orang itu meningkat terus. Iya Ustadz, ini kan ibarat mertas hati itu kan nggak hanya untuk kepada Allah ya. Maksudnya kita pun mertas hati gimana caranya ke sesama pun ataupun ke yang goib pun kita bisa husnuzon gitu loh. Ada caranya atau gimana biar husnuzon mungkin salah satunya? Kan kalau dulu Syekh Hasan Al-Basri terus dijawakan sama ulama kita, wong kang soleh kumpulono. Nah, maka ketika kalimat wong kang soleh kumpulono itu sebetulnya kita sedang belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa meresap hati seseorang ya, ketika atau diri kita sendiri ketika kita sudah berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi taruhlah ketika kita berkumpul dengan penjual parfum, maka kita pulang ke rumah setidaknya pasti ikut bau harum. Kalau kita kumpul dengan bakul areng, melu ireng, dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, wong kang soleh kumpulono itu, maka secara otomatis kita bisa ya menghacker atau hati itu orang tameng atau kita ya. Entah untuk diri kita sendiri itu nanti akan otomatis, setelan otomatis sistemnya itu nanti dalam tubuh kita itu akan akan menuju ke jalan yang benar sesuai dengan yang kita berkumpul. Jadi lingkungan atau circle itu pengaruh juga ya. Pengaruh sekali. Cara meretas pertamanya itu berarti dengan memilih circle-nya tadi ya. Betul. Gitu. Karena kalau ngumpul sama yang Ahli kayaknya ibadah. terlalu banyak godaannya, aku udah ke bawah, aduh. Tapi itu juga bukan artinya begini, bukan harus kita terus menutup diri kepada orang lain kan, Tat? Tidak. Bahkan gini ya, kalau kita contohkan, ini menarik sekali ya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, tapi mereka punya cara atau trik sendiri dalam menghadapi orang. Kalau Nabi Yahya itu senangnya kumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sudah baik, kemudian dia pertahankan kebaikan itu sampai mati. Tapi Nabi Isa itu kumpulnya dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ketika ditanya sama Nabi Yahya, karena sezaman ini ya, Nabi Yahya sama Nabi Isa, kenapa kamu kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat? Kata Nabi Isa, saya ini ibaratnya dokter. Ketika ada banyak pasien, saya berusaha menyembuhkan mereka. Jadi ketika Nabi Isa melihat banyak orang yang sakit gitu ya,
Nah, maka disembuhkan oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah contoh orang yang pandai untuk mereset atau menjadi hacker ya. Itu Nabi Isa karena mengobati orang tidak hanya lahiriahnya tapi batiniahnya juga. Dan Nabi Yahya itu lah kalau kasarannya omong itu adalah mencari aman gitu ya. Tapi kok masa Nabi mencari aman gitu ya. Nah, artinya Nabi Yahya itu kumpul dengan orang-orang soleh, tapi beliau punya tujuan jangan sampai yang sudah soleh, yang sudah baik ini kemudian dia sampai ke bawah kepada orang yang tidak soleh. Nah, tapi Nabi Isa itu justru kumpul dengan orang-orang yang masih belum tobat supaya beliau itu mengobati supaya kembali ke jalan Allah. Artinya juga Nabi Isa itu ikut mereka tapi tidak tergerus arusnya gitu ya. Tidak kena arus, justru mereka yang harus ikut kepada kita. Memang ada dua potensi ya, potensinya kita yang terbawa atau mereka justru yang bisa mengikuti ajakan kita. Berarti syariatnya si orang itu harus kuat juga ya. Betul. Kalau patokan syariahnya masih rendah ya, aduh. Cari aman aja. Cari aman dulu ya gitu ya. Cari aman. Betul. Ya, ini menarik sekali nih, biar kita itu bisa apa ya, secara individu tuh kuat kan, kuat secara mental juga, secara lahiriahnya juga bisa tetap bisa aman terhadap siapapun kan begitu. Karena kan kita hari ini kan juga apalagi di media sosial kan. Itu gimana itu? Biar kita tuh juga tidak mudah terprovokasi. Meretasnya tuh biar kayak itu tuh. Jadi kita harus melihat dari berdasarkan pengalaman ya. Kalau kita main medsos, terutama di Facebook ya, atau di IG, atau film di video-video pendek itu ya, itu kalau saya lihat di komentarnya itu masya Allah itu banyak yang belum mempunyai ilmu menjadi orang yang menyesuaikan keadaan. Artinya dia itu dengan nafsunya dia ngomentari sesuatu yang memang berpotensi menimbulkan kegaduhan, kemudian fitnah gitu ya. Padahal tidak harus sedemikian rupa ya ketika kita ngomentari. Maka ada orang yang mengatakan maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu ya. Karena saya lihat sekarang ini banyak yang belum dewasa dalam mengomentari sebuah tayangan, postingan ya. Postingan, sampai beberapa video itu sebetulnya mancing ya, mancing netizen ketika dia ngomen itu bagaimana ya. Ternyata betul ketika pancingannya itu masuk bahwa ternyata misalnya contohnya gini ya, haram seorang pria menikahi laki-laki Sunda ya. Haram seorang pria Jawa menikahi laki-laki Sunda. Itu netizen di bawah itu salah paham semua itu ya. Masa orang Jawa nggak boleh sama orang Sunda, padahal tadi sebelumnya ada kalimat pria dan yang di belakangnya laki-laki. Dia enggak kepikir ke sana. Ya, artinya bacanya kurang komplit itu ya. Kurang komplit dan tidak mengerti. Nah, inilah bahayanya ketika kita itu melihat seseorang itu lahiriahnya saja tidak lengkap, kemudian kita mengomentari orang sakarepe dhewe. Nah, maka terjadi pertengkaran di medsos itu ya karena kurangnya dewasa kita memahami orang lain. Seperti itu. Itu Mas Dadang, berarti kita harus benar-benar bertahan lah untuk tetap komentar orang lain itu harus dilihat dulu. Apakah pantas atau tidak kan begitu. Betul. Nah Ustadz, ini menarik, tapi nanti kita lanjutkan bagaimana kita nge-hacker orang lain. Betul, sambil nunggu kopi karena kopinya masih goib ini. Tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa Majati TV, pendengar dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam, masih bersama Kiai Haji Khairul Amin. Nah, Kiai atau Ustadz tadi menarik bagaimana kita bisa memberikan antivirus biar tidak dihacker orang lain, hati kita kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara kita itu bisa menguasai hati orang lain atau kita meretas hati orang kan gitu. Kan itu penting juga ketika kita mau berteman, mau cari guru atau mau melakukan sesuatu, bahkan bekerja pun juga harus punya seperti itu kan. Melamar calon besan. Melamar. Nah, ini juga paling penting itu. Itu gimana itu Ustaz, monggo. Yang pertama saya sederhanakan ya kalimatnya ya. Itu gini, kalimatnya adalah yang paling umum itu adalah golek atine wong. Golek atine wong, ya. Pinter mengambil hati orang lain. Itu punya harus punya ilmu juga ya, ilmu mempengaruhi orang lain. Doktrin orang lain Mas Dan. Doktrin orang lain. Memang gini ya, seorang mubaligh atau dai itu sebetulnya juga memang harus ada dalam tanda kutip itu mendoktrin orang lain. Cuman kan karena kita syar'i ya, yang tidak baik kita ajak menjadi baik kan gitu. Mereka yang menjadikan orang lain itu brutal kemudian menjadi radikal misalnya, itu juga karena mereka punya ilmu mempengaruhi orang lain itu. Cuman mereka tidak ke jalan yang benar, tidak syar'i. Artinya yang orang asalnya polos, nggak ngerti apa-apa, orangnya yang asalnya itu pendiam gitu bisa menjadi brutal dan menjadi orang yang terkejam di dunia ini karena didoktrin otaknya, dicuci otaknya dengan faham-faham radikal. Maka orang seperti ini bisa 180 derajat bisa menjadi orang yang sangat keras, bahkan orang tuanya pun bisa dikatakan kafir dan bahkan dibunuh ya karena terdoktrin dengan orang lain, terpengaruh orang lain itu ya. Orang lain. Nah, jadilah kita ini mendoktrin orang lain, mempengaruhi orang lain dengan pengaruh yang positif, dengan pengaruh yang baik. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya contoh ya, kita mau mencari hati calon mertua ya supaya kita lagi temenan sama anaknya itu bisa tercapai sampai ke rumah tangga.
kita kan mencintai seseorang, weh. Ini belum nih kita nih, aduh. Itu tidak hanya anaknya atau calon istri kita, kan gitu ya. Iya. Mereka punya ibu, punya bapak, punya kakak, punya adik, punya keluarga. Gitu. Iya. Maka kita juga harus menerima keluarganya, menerima siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakaknya, adiknya, karena nanti kita akan menjadi satu keluarga. Nah, jadi ketika kita akan mendapatkan seseorang itu, kita tidak hanya mencari hati orang yang akan kita ajak berumah tangga, tapi orang yang di sekitarnya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Kita harus ngilmuni, kita harus akrab kepada mereka. Kemudian apalagi non sewu ya, orang yang akan diajak rumah tangga itu adalah seorang janda misalnya, ini malah ngomong bab rondo. Yang punya anak, tidak semua anak bisa menerima ayah yang baru. Nah, ini juga harus punya ilmu menaklukkan sang anak ya, yang nanti akan menjadi anaknya dia juga, yang anak itu supaya menganggap bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Bagaimana? Itu harus diilmuni. Nah, itu semua tergantung kepada kitanya. Jadi caranya bagaimana? Ya kita pahami karakter ya dari yang akan kita tuju. Misalnya ke anak perempuannya yang kita senangi, berarti orang tuanya karakternya bagaimana? Beliau suka dengan apa? Kalau dulu orang tua kan, kamu mau nikah dengan anak saya, kamu sudah khatam Quran berapa kali? Kamu sudah hafid belum? Kamu sudah bisa baca kitab apa? Itu dulu, tapi kan dulu kan. Dulu ya. Maka saya katakan kalau dulu, kalau seperti itu kita kan ngikuti. Ya sudah, kita belajar ilmu kitab kuning, ngapalin Quran. Walaupun memang awalnya karena ingin mendapatkan anaknya. Tapi lama-kelamaan nanti juga akan karena Allah juga, kalau sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, kalau sekarang itu misalnya orang tua senang dengan anaknya itu dapat orang yang kaya misalnya, orang yang sudah berpenghasilan lah minimal seperti itu, maka kita pun juga harus menjadi orang yang sesuai dengan karakter dari orang tua yang akan kita tuju misalnya. Dulu harus syaratnya itu tadi kan, hafal Quran. Sekarang harus orang kaya. Gimana ini? Itu orang tertentu ya. Jadi sebetulnya mereka asal anaknya itu ketika dijadikan istrinya itu nggak ditelantarkan, sebetulnya orang tua itu fine-fine saja, artinya tidak masalah ya. Nah, itu kan relatif ya, kekayaan kan relatif. Hanya saja memang ada sebagian orang itu yang itu menjadi ukuran gitu ya. Menjadi ukuran, termasuk bebet, bibit, bobot itu juga. Nah, saya kira juga semua punya pengalaman-pengalaman itu ya, ketika kita senang dengan seseorang ternyata ada keluarganya yang nggak setuju gitu ya. Nah, itulah kita punya tugas untuk pentingnya hacker orang tua itu ya. Orang tuanya yang tidak setuju tadi bisa menjadi setuju bagaimana? Golek atine wong sing dituju tadi. Nah, jadi golek atine wong gitu ya, supaya senang dengan kita, supaya bukan dengan doa loh ya. Kalau dengan doa itu umurnya nggak panjang. Misalnya kita senang dengan perempuan, kemudian kita membaca wa qala yusufu li abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kita pandang matanya, kemudian mereka akan senang dengan kita. Itu nggak lama, itu 40 hari selesai. Tapi kalau kita dengan karakter yang baik, akhlakul karimah yang baik, menunjukkan keseriusan kita kepada dia, dan kita akan tanggung jawab menjadi suami yang baik. Nah, kalau perempuan yang menjadi istri yang baik, itu nanti akan nyambung dan sukses. Oke. Mas Anies, Apa? aku jadi berpikirnya gini, kan meretas hati sesuai syar'i. Kalau ceritanya gini, syar'inya syar'i siapa nih Ustadz nih? Syar'inya calon mertua, syar'inya agama, atau syar'inya madhab ABCD? Ukurannya ya. Nah, ini mau pakai syar'inya siapa? Karena gini, aku mikirnya gini Mas. Kalau misalnya ngikutin orang terus, kayak misal inginnya si bapak ini atau inginnya tokoh ini, artinya kan berubah terus, gak selesai-selesai, kitanya yang alhasil capek dan semacamnya. Nah, maksudnya kalau misalnya sesuai syar'i, ada mungkin patokan khususnya atau semacamnya kayak gitu? Ya, kalau di dalam hadis kan ini dalam urusan jodoh itu ya, yang kita cari kan yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Berarti yang perempuan juga karena gantengnya.
Jadi harus adil loh ya. Kalau Iya, iya, laki-laki yang dicari adalah li jamaliha karena cantiknya, maka perempuan juga kepengennya li jamaliha itu karena gantengnya kan gitu. Yang pertama. Kedua itu adalah wali nasabiha, nasabnya orang-orang baik. Jadi bapaknya wong ape, mbahne wong ape, nasabnya adalah nasab orang baik, maka potensi menjadi orang baik di keturunannya juga lebih besar. Ya, Kan karena seperti itu. nasabnya baik tadi ya. Iya, nasabnya sudah baik dulu. Biasanya nek mbahne kiai, bapaknya kiai, anaknya juga nanti mambu-mambu kiai, walaupun nggak jadi kiai atau bunyai, itu dia masih punya ilmu-ilmu karena dari ayah atau mbahnya Nurun itu ya. ya setidaknya dia ngerti hukum fikih walaupun tidak sempurna, tapi dia minimal katut atau minal katutin ya. Katutin. Mempunyai dasar-dasar agama ya, Iya, itu karena nasab. Kemudian yang ketiga karena wali maliha, karena hartanya. Harta itu jangan diartikan harta yang melimpah, kaya raya, bergelimpangan dunia, tidak, tapi berkecukupan. Maka guru saya dalam memaknai ya goniyu, wahai yang memberi kaya, itu bukan kaya tapi sebetulnya adalah kecukupan. Kecukupan. Ya, karena terlalu material kalau kita mengatakan goniyun itu adalah kaya. Jadi kaya karena ini adalah sebuah relatif ya, sesuatu yang relatif, maka ya goniyu itu kita artikan dengan kecukupan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah walidiniha, karena agamanya. Nah, siapa yang mencari agamanya, maka dia akan dapat empat-empatnya. Ya, kenapa? Karena dengan agama orang itu bisa memperbaiki nasabnya, bisa memperbaiki ekonominya. Ya, sedangkan untuk yang jamaliha, tentunya dengan agama kita bisa memperbaiki jamal dalam arti cantik hatinya, ya seperti perilakunya itu, gitu ya. Perilakunya. Nah, tapi Mas Anies dan Mas Dadang, kalau kita mencari yang sempurna empat ini, barangkali tidak ada pada satu orang. Setidaknya kita Berarti ambil. tadinya lebih Tat. Mungkin bisa lebih ya. Iya, benar itu Begini, Mas Mas Anies. Anies, Mas Dadang, kalau ada orang yang punya karakter, misalnya ya, yang pertama dia cantik, yang kedua nasabnya juga keturunan orang baik, kemudian dia juga kaya raya, kemudian agamanya kuat, didalah wongnya rak seneng be awake dhewe. Jadi ada yang satu orang punya empat karakter ini lengkap, tapi orangnya nggak seneng dengan kita, gimana? Coba. Karena mereka juga mencari yang demikian, mencari kita adalah sosok yang memenuhi empat kriteria ini, maka tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya kalau tidak empat-empatnya, kata Rasulullah, walidiniha, agama sing kuat. Agama kuat itu kan nanti dia akan bertanggung jawab, dia akan ngopeni kita, tidak akan meninggalkan kita, akan perhatian dengan kita. Karena dengan adanya apa? Dengan adanya itu tadi agama yang kuat. Jadi pondasi agamanya kuat ya. Jadi semua akan juga katut itu. Tapi perlu digarisbawahi kali ya, agamanya yang kuat itu bukan berarti yang tampilannya sereligius itu ya. Betul, Maksudnya, tidak hanya lahiriahnya, tapi pengejawantahan atau praktek dalam kehidupan itu dia secara agamis syar'i. Kalau punya istri tanggung jawab, istri taat kepada suami, kemudian tanggung jawab dengan anak patuh taat kepada orang tua. Itu seperti itu. Tidak hanya tampilannya saja. Itu gimana Mas Dadang? Tampilanku nggak lolos Mas Anies, mohon maaf. Tapi kan tadi Ini hanya tampilannya ya. karena memang disengaja berpenampilan seperti ini. Padahal sebenarnya aslinya tuh syar'i banget itu. Masya Allah, Masya Allah. Waduh. Dan seperti ini Mas Dadang, Kenapa ibaratnya adalah semangka, itu kan ada kulit, ada isi. Nah, apalah arti sebuah kulit kalau isinya itu tidak bagus. Kulitnya wapi, dibuka biak jebul bosok gitu ya. Nah, Mas Dadang ini berpenampilan biasa, Masya Allah. ya ala kadarnya seperti teman-teman, tapi hatinya Oke. Amin. hatinya seluas samudra. Pemirsa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Ustadz Allah. sudah mempromosikan Mas Dadang, monggo silakan bagi yang berminat nanti Siap. bisa menghubungi kita. Nomornya nanti kita share, tolong ya, tim Master Control ya di sini ya. Mantap. Oke Ustadz, ini kita sudah waktunya baca pertanyaan dari Oh, sudah ada ya. Iya, monggo. Pertama Pak Ustadz dari Mbak Fatim Tlogosari. Pak Yai belum khatam sama YouTube dan Instagram. Pak Yai belum khatam sama YouTube dan Instagram. Viral lagi sosmed baru TikTok. Kalau ada orang live TikTok nunjukin belum makan, minta dibayarin utang untuk cari simpati agar dikasih
gift dan akhirnya dapat uang dari live. Kasus begini apakah bentuk mengemis yang naik level atau termasuk usaha dalam mencari rezeki? Ya, Gimana tuh? kalau tampilannya itu adalah tampilan yang bermanfaat, itu bukan kategori ngemis gitu ya. Karena dia bekerja, Iya. dia menghibur orang, itu juga pekerjaan loh Mas Dada. Oke, entertain ya. Iya, entertain. Dia menghibur orang guyon-guyon tapi dibayar. Musisi juga seperti itu. Betul. Hobinya sudah main organ, suling, Iya, iya. gitar, nggak diundang saja dia di rumah udah kayak gitu, udah main-main seperti itu. Nah, kok kemudian ada yang butuh, kemudian dipanggil, itu kan hobi yang dibayar. Itu kan nikmat-nikmatnya orang. Nah, dia bisa bikin konten, kemudian bermanfaat, menghibur orang lain yang asalnya sedih, galau, kemudian dia bisa ketawa. Itu karena dengan tayangan dia kemudian dapat royalti atau dapat income dari situ. Itu tidaklah sebagai seorang pengemis karena dia bekerja juga dalam kategori pekerjaan entertain itu. Oke, jadi perlu digarisbawahi ini. Yang membedakan dia itu mengemis dengan dia itu melakukan sebuah entertain apa Ustaz? Ya karena mengemis ini tidak ada yang dikerjakan, artinya minta-minta Gini aja. tuh, Gitu. Tapi kalau orang ngamen saja berbeda kan dengan ngemis, karena dia Pakai ini ya, sudah pakai usaha alat, gitu ya. pakai usaha gitu ya. Walaupun nanti prakteknya sama-sama di lampu merah. sama-sama di lampu merah atau sama-sama door to door. Kemudian jawabannya juga sama sanese mawon. Nah, sekarang udah lebih pinter yang minta itu ya. Sanese mawon Mbah, sanese pun kanton jenengan. Dan kemarin ada yang ngamen itu nyanyi rasa cinta, anaknya yang punya rumah keluar, maaf mas bapak ada pasti ada gitu ya, nyanyi itu. Berarti intinya kan niatnya kan tadi ya. Kalau niatnya pengen menghibur orang ya itu soal tadi. Menjadi pekerjaan, bukan pengemis. Oke. Tipis ya. Berarti lagi prasangka misalnya- kita juga harus dibenerin ya, jangan semuanya dianggap ngemis. Dari Mas Agung Kedung Mundu. Ustadz, bicara soal hacker itu kan artinya peretas. Misalnya meretas kekasih orang dengan cara nembung orang tuanya agar dijodohkan dengan anaknya. Apakah itu adil menurut agama? Belum selesai. Apakah itu termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan? Kira-kira masuk pasal KUHP tidak ya? Kalau aku pasti aku perbuatan yang tidak menyenangkan, itu aku fix. Mas Anis. Itu saya setuju kalau perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Tapi begini, orang Jawa juga mengatakan selagi janur belum melengkung gitu ya. Itu boleh gitu ya. Bahkan sebelum dia dilamar oleh orang itu kan kita berlomba ya. Berlomba Cepet-cepetan gitu ya. Cepet-cepetan berlomba berlaga dalam memperebutkan seorang gadis yang cantik misalnya gitu ya. Tergantung nanti yang dipilih yang mana, yang bisa mengambil hati calon mertuanya siapa, kan seperti itu. Nah, akan tetapi kita punya etika, akhlak gitu ya. Tapi batas akhlak ketika dalam kita akan melamar orang perempuan itu tidak diperbolehkan ketika sudah dilamar atau dihitbah oleh orang lain. Sebelum dilamar kita boleh ya. berlaga, berlomba, kita berusaha supaya menarik hati orang tua juga itu. Orang tua boleh gitu ya. Tapi kalau sudah dihitbah atau dilamar gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah juga tahu betul ya, ada batas ketika ada orang itu mencintai seseorang kan boleh, karena setiap kita ini punya rasa cinta. Betul. Nah, itu kata Roma Irama, hidup tanpa cinta bagai Taman tak berbunga gitu kan gitu ya. Kalau Ida Laila kan ada nyanyi rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, kan seperti itu. Nah, ketika sudah dilamar orang maka tidak diperbolehkan kita melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh orang. Tapi sebelum dilamar itu boleh kita berlaga, kita boleh bersaing gitu ya, siapa yang akan diterima oleh calon mertua atau si buah hatinya itu. Nah, asal itu, dengan Mas. catatan sebelum dilamar. Udah dilamar belum kira-kira? Kayaknya abis ini harus buru-buru Mas Anis. Oh, ya, biar karena cepat itu ya? Biar cepat, biar tegas mau lanjut apa enggak gitu loh ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi. Ada dari Yayu di Genuk.
Pak Yai, bentar lagi 2024 banyak nih yang mengkaitkan bebas bersyaratnya napi koruptor secara serempak. Oh iya. Karena mau meretas hati rakyat lagi agar dapat kursi. Oke, ini kebetulan kursi kita kosong Mas Anies. Ini salah satunya menyambut 2024 ya. Gimana ya Pak Yai ngilmuni memilih calon pemimpin masa depan? Ini gimana cara gimana ngilmuni memilih calon pemimpin masa depan ini, kriterianya agar insya Allah Indonesia semakin maju. Banyak napi korupsi yang bebas. Ya. Nah, gimana Tapi dibolehkan untuk nyalon lagi. Iya, dan syaratnya juga kayaknya itu ya. Jadi gini ya, potensi orang yang awalnya punya masalah, apalagi masalah dengan korupsi misalnya, maka selanjutnya karakter dia sebagai seorang koruptor itu pasti masih ada. Jadi asar atau bekas daripada, ya. karena dulu dia pernah melakukan seperti itu, berarti dulu memang dia punya karakter, memang karakter untuk korupsi kan seperti itu. Nah, maka kalau dalam ilmu agama melihat seseorang itu dari dia itu perilaku setelah dia tobat ya. Oke. Akan tetapi kita juga tidak yakin orang yang sudah masuk penjara kemudian keluar apakah dia menjadi orang yang tobat betul nasuha atau tidak kan begitu. Atau tobat sambal gitu ya. Atau tobat sambal yang ketika sudah nggak pedas lagi atau hilang pedasnya kita makan lombok lagi. Iya. Nah, maka semua tergantung kepada kitanya ya. Kalau melihat dari kancah ya perpolitikan di Indonesia banyak kok ya tokoh-tokoh yang lain yang tidak punya masalah di belakang ya. Iya, yang berkembang ya, yang masih muda-muda, yang potensi banyak. Kenapa harus pilih yang Alumni korupsi ya. Iya, alumni. Korupsi. Alumni dalam bahasannya mutahorijin. Mutahorijin. Jadi walaupun dia taubat, kemudian ini juga masih dalam tanda tanya ya. Jadi bukan kita suudon gitu ya, tapi namanya juga orang kan punya punya pilihan. Hidup itu adalah pilihan dan saya pilih tidur. Jadi semua kalau ada yang bisa milih lebih baik, kenapa ada milih yang lebih buruk kan itu? Betul sekali, betul sekali. Ibarat pernah diselingkuhin, mending balik lagi atau cari yang baru Mas Anies? Itu gimana ya? Gimana nih? Ini diselingkuhin tapi hati udah total, Ustaz. Ya, ya. Jadi kan ada istilah ceklek cemplung kalen daripada golek mending balen. Tapi itu juga tergantung kitanya. Jadi kalau memang kita ini tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Kebutuhannya kalau apa gitu ya? misalnya ini ya, ini contoh ada orang pernah diselingkuhin, tapi dengan dia itu punya dasar atau punya alasan, argumennya adalah karena anaknya masih pada kecil ya sudah kita maafkan, kita kembali asal tobat betul gitu ya. Karena dia perkuat alasan ganduli anak gitu mempertahankan keharmonisan anak itu jangan sampai kemudian menjadi orang yang terlantar gitu ya. Terlantar dan dia bisa menjadi trauma gitu ya. Fobia gitu ya. Maka orang tuanya ngalah ya sudah walaupun kamu sudah selingkuh Mas atau D atau gitu ya. Yang selingkuh siapa tergantung. Yang penting tadi ya tobatnya tobat nasuha. Yang penting tobatan nasuha. Memang itu diperbolehkan kembali asal memang dia bertobat. Jadi memang pilihannya dua, ditinggalkan selamanya mencari yang baru atau ya sudahlah wujud apa meneh padha tuane ya wis tak maafke Mas atau tak maafke Dik pokoknya kembali ke nol lagi. Nah, seperti itu. Ada lagi. Ada lagi nih. Dari Kaji Mamat Penggaron, bagaimana pandangan Ustadz terkait orang yang mencuri hati kita dengan cara mahabbah? Padahal mencintai seseorang kan sebaiknya tidak dipaksa. Oh ya. Nah, gimana tuh? Ini mirip-mirip palet ya. Gimana tuh? Jadi yang pertama kita melihat dari orang tua kita dulu ya. Yang menjadi suami istri itu bukan diawali dari saling mencintai loh. Orang tua kita, mbah-mbah kita itu dulu itu yang pertama boleh jadi dijodohkan. Itu kan dulu banyak ya tadi. Ya awal-awalnya kan tidak dari hati itu ya. Tapi nyatanya seperti orang tua saya itu anaknya 10. Jadi saya masih punya saudara 9. Betul itu, saya nomor 6, saya punya adik 4. Itu orang tua saya dulu dijodohkan. Tapi ternyata betul
engko cintane mbek mlaku. Ternyata betul. Ada benarnya. Memang bisa mencintai sambil berjalan. Maksudnya ora terus mlaku tuk-tuk sambil berjalan berumah tangga, cinta akan Tapi berproses itu ya. Proses ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang ini tidak sebaik orang dulu ya. Dulu banyak orang yang polos, yang ketika melihat iki bocah kok pinter ngaji, terus Sampai mantu lah nah. mantu itu cinta sambil jalan, terus anaknya jadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang baik gitu ya. Ini sekarang ini kadang-kadang kita nggak bisa membedakan orang yang baik dengan yang tidak baik secara lahiriahnya, karena memang potensi mencari dosa ini lebih besar, lebih banyak. Jadi kita harus juga dalam kancah urusan pernikahan itu juga kita harus lebih intens. Jadi juga ya. Ya, jadi jangan nikah kecuali kalau sudah mengenal. Maka ada istilah ta'aruf. Tidak ada pacaran dalam Islam, tapi adanya ta'aruf. Tapi kadang-kadang orang ketika mau menjadikan pacaran ini menjadi halal, maka dia dengan memakai istilah atau berlindung di balik istilah ta'aruf. Menyalahgunakan agama itu tuh ya. Nah, ini tidak boleh. Nanti kena pasal ini penipuan, ketemunya dengan pesulap merah nanti. Berarti intinya boleh nggak itu pakai mahabbah atau ya? Kalau kita pakai mahabbah tadi ya di awal saya sampaikan itu umurnya nggak panjang. Umurnya nggak panjang, paling hanya beberapa bulan. Nanti ada expirednya. Nah kalau expired nanti kan aneh gitu ya. Aku biyen seneng mbek kowe kok saiki kok ora ndelok wajahmu kok biasa wae gitu. Akhirnya kan kita yang rugi juga kan. Orang lain senang dengan kita tapi bukan karena lillah ya, bukan karena hati, tapi karena diguna-guna. Itu guna-guna juga namanya gitu ya. Nah, kita kalau bisa hindari itu, karena tujuan pernikahan adalah selama-lamanya sakinah, mawaddah, warahmah, fid-dini, wa dunya, wal akhirah. Amin. Anak putu sak berayat. Nah itu kalau hanya sekedar mahabbah, kemudian kita baca surat Yusuf itu tadi, itu ya tujuannya hanya untuk main-main dan senang-senang saja. Artinya itu enggak murni gitu ya, tidak? Meretas hati sesuai syar'i misalnya. Nah, aku jadi kepikirnya meretas hati. Ini aku mikir, kan yang maha membolak-balikan hati itu Allah nih. Berarti secara nggak langsung kita meretas Allah nih, berarti nih meretas Allah agar atau minta bantuan Allah. Jadi Allah itu memang kuasa, ya, tapi Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk ikhtiar. Nah, salah satu daripada ikhtiar itu adalah itu tadi secara syar'i kita meretas itu ya. Hati seseorang dengan cara kita asal masih syar'i. Jadi sesuai dengan dasar-dasar agama. Betul. Jadi Allah tetap memberikan peluang kepada kita. Kita bukan seperti robot loh. Kalau kita seperti robot semua Allah, maka ini pahamnya akan paham qadariyah. Tapi kalau Allah semua kita tidak diberikan ikhtiar, tidak diberikan kesempatan berusaha, paham seperti itu namanya jabariyah. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah itu kita dua-duanya ya dari doa ya dari ikhtiar kita. Jadi bukan memaksa Allah, tapi usaha kita yang Allah berikan kemampuan ikhtiar usaha itu kita manfaatkan gitu ya. Nah, potensi ikhtiar kita manfaatkan ya. Ya, kalau syar'i Allah ridho, kalau kita dalam berusaha tadi tidak syar'i, Allah hanya mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Nah, ini terakhir Nat. Kan tadi ada kita bagaimana golek atine wong liya kan begitu. Ya, betul. Bisa nggak atau boleh nggak Tat ketika kita golek atine wong liya itu melalui perantara? Mak comblang. Mak comblang kalau katakan mungkin pengen lamar seseorang atau pekerjaan cari orang dalam. Nah, itu kan sama saja itu. Itu gimana itu? Boleh. Jadi boleh kalau ya? dulu itu memang lagi musim ya, ketika kita senang dengan seseorang, kita takut untuk nembak itu karena dua faktor ya. Karena memang kita ini penakut. Yang kedua, kita itu nggak yakin pede dengan kita sendiri. Wah, yo nek ditompo, kalau ndak, malunya bukan main loh itu. Malu dan setiap hari ketemu lagi. Maka kita butuh orang lain sebagai mak comblang atau wasilah atau perantara
supaya pertama nitip salam dulu gitu ya. Kalau dulu kan nitip surat, assalamualaikum ngono tok iki nek dijawab dibalas berarti ada respon. Itu terus bertahap lama kelamaan. Tapi biasanya kalau agak lama itu yang seneng itu adalah mak comblangnya, karena biasanya dijajak terus gitu ya. Maka harapannya mak comblang itu muga-muga randang nikah rada suwe, jadi aku dijajak terus. Nah, sekarang mungkin juga bisa wasilahnya bukan sosok manusia tapi lewat medsos gitu ya. Itu juga bisa menjadi lantaran. Itu enggak masalah Mas Anis, asal ya syar'i. Asal syar'i tadi ya. Lagi syar'i. Termasuk juga pekerjaan orang dalam itu yang penting syar'i itu ya. Ya kalau orang dalam itu biasa, asal kita punya potensi dalam bidang itu dan kita tanggung jawab, sebetulnya kita menghubungi orang dalam tidak masalah. Karena itu hanya sebuah proses. Ikhtiar kita itu ya. Ikhtiar kita, asal kita sesuai dengan job kita yang kita kerjakan dan tanggung jawab, itu saya kira tidak masalah. Kalau sogok menyogok itu baru yang nggak boleh. Itu baru nggak boleh. Beda itu. Nah, nanti akan kita jelaskan bedanya antara menghubungi orang dalam dengan sogok menyogok. Kapan-kapan insya Allah kita bahas tentang itu. Oke. Menarik, tapi ini waktu sudah menunjukkan harus berakhir. Mas Dadang ada? Sudah lengkap Mas Anis, insya Allah bisa diamalkan insya Allah. Mungkin ini terakhir kita kasih closing statement buat pemirsa tentang tema malam ini, hacker kolbu, monggo. Ya, malam ini satu yang ingin saya sampaikan, pandai-pandailah mencari hati orang lain untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, tapi dengan cara syar'i. Cara syar'i. Terima kasih Pak Kiai, Mas Dadang, pemirsa MCD TV, pendengar dan para penonton di mana Anda berada. Demikian ngopi pada kesempatan malam ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.